Jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya.
Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Nih opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai
Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut, masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit, baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya, dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh.
Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna.
Asli ini sedap banget. Baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini
empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut, masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter, boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget, siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya, dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke,
Pertama, siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke.
Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasian juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak, dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan
seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya, untuk potongannya sih gede-gede aja.
Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya, silahkan aja sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya.
Ini bagian paha sapi, kemudian dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan, ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut, masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis.
Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum.
Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke.
Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut, masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya, dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh.
Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget, menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya, untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya, silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya.
Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak, dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya.
Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya, dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya.
Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya. Boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget.
Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur.
Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya.
Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Kan langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak, dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya, dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu.
Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur seperempat sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air.
dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas, jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir.
Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya, dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
langkah pertama, siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke.
Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasian juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Kan langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan
seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja.
Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya, silahkan aja sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya.
Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-37 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis.
Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum.
Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke.
Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut, masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-37 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya, dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh.
Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget, menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya.
Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Kan langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Seperti ini, tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya.
Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-37 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya, dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya.
Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya. Boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget.
Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Seperti ini, tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-37 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur.
Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya.
Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Kan langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Seperti ini, tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-37 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya, dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu.
Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur seperempat sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air
dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur beneran deh, cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir.
Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-37 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya, dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke.
Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasian juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Kan langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak, dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-37 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan
seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja.
Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya, silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya.
Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris, lanjut kita akan haluskan bumbunya ya, boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Seperti ini, tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-37 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis.
Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum.
Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada pot thai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke.
Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Seperti ini, tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut, masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter, boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya, dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh.
Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya.
Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi, kemudian dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Seperti ini, tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya.
Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-37 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya.
Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas, jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget.
Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Seperti ini, tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur.
Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya.
Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Seperti ini, tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu.
Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur seperempat sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air.
dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Seperti ini, tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir.
Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke.
Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasian juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak, dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan
seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja.
Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya, silahkan aja sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya.
Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut, masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit, baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-37 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis.
Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya, untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya, silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum.
Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke.
Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut, masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya, dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh.
Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget, menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya.
Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Seperti ini, tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya.
Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya.
Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget.
Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Seperti ini, tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur.
Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya.
Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut, masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit, baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-37 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu.
Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur seperempat sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air.
dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak, dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir.
Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya, untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya, silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke.
Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasian juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan
seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja.
Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya, silahkan aja sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya.
Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut, masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis.
Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum.
Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke.
Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut, masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya, dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh.
Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget, menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya.
Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak, dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya.
Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-37 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya, dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya.
Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya. Boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget.
Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Kan langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur.
Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya.
Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Kan langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut, masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu.
Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air.
dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas, jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir.
Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya, dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke.
Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasian juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Seperti ini, tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan
seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja.
Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya, silahkan aja sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya.
Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya. Udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Kan langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-37 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis.
Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum.
Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Kan langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke.
Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Seperti ini, tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-37 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya, dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh.
Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya.
Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi, kemudian dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Seperti ini, tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya.
Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-37 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya.
Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget.
Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Seperti ini, tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur.
Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya, silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi, kemudian dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya.
Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Kan langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Seperti ini, tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut, masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter, boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit, baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya, dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu.
Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur seperempat sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air.
dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir.
Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke.
Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasian juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Seperti ini, tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan
seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja.
Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya, silahkan aja sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya.
Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit, baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-37 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis.
Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum.
Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke.
Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut, masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit, baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya, dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh.
Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya.
Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata. Baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak, dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya.
Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya.
Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya, untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya, silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional, tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke, sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget.
Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak gurih dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut, masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur.
Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya.
Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut, masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit, baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-37 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu.
Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur seperempat sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama, siapkan 2 buah kentang. Langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman abis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air.
dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan. Di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh. Jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung, untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung, kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak, dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir.
Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget, siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya, dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede. Teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja. Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya. Silahkan aja, sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke.
Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak. Kasian juga kan. Oke, sambal goreng, kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya. Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Bukan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak, dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Ini udah empuk banget gulanya. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit. Baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan
seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja. Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai rawit utuhnya secukupnya aja. Lalu nanasnya kita masukkan sekalian, aduk-aduk sampai semua bahan layu. Oke, setelah tercium harum, tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Dan masukkan sarden ya, boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lanjut tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai bahannya tercampur merata ya. Masak sampai agak mengental. Ini asli harum banget. Rasanya nggak sabar pengen segera ngambil nasi deh. Oke, setelah matang, oseng sarden nanas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantep banget. Menunya simple, cepet masaknya, tapi juara banget rasanya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan 2 buah kentang, langsung aja kita cuci sampai bersih ya. Tapi kalau teman-teman suka kentang boleh ditambah ya porsinya untuk kentang. Lanjut kita akan potong-potong. Di sini aku potongnya agak gede, teman-teman bebas mau potong kecil-kecil juga boleh ya. Oke. Untuk kentang, misalnya teman-teman habis ngupas kentang tuh pengen warnanya nggak kecoklatan, boleh direndam pakai air garam dulu ya. Oke, ini langsung aja kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan atau agak empuk ya teman-teman. Boleh dibalik-balik biar matangnya merata. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Kentang ini misalnya diperbanyak juga boleh ya, karena bisa jadi pengganti nasi. Nah, bahan selanjutnya ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan aja ya. Untuk potongannya sih gede-gede aja.
Untuk tempe bisa diganti dengan tahu atau bahan yang lainnya ya, silahkan aja sesuaikan dengan selera. Oke, untuk tempenya digoreng sampai kecoklatan, baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai merah, di sini aku pakai 5 buah aja. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Kemudian tomatnya 1 buah, ukuran sedang ya. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga ya. Lanjut tambahkan ada cabai rawit, aku pakai 6 buah ya, boleh ditambah kalau teman-teman suka pedas. Lalu kita proses sampai halus. Misal teman-teman mau bumbunya diulek, boleh banget ya teman-teman. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman, karena rahasia masakan enak itu bumbunya tuh harus tanak. Tanak itu artinya nggak bau langu ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, dan lengkuas yang udah digeprek 1 buah aja. Nah, dimasak sampai tanak seperti ini, baru kemudian masukkan ada udang ya. Di sini aku pakai 200 gram, udah dibuang kepalanya, bagian punggungnya juga udah dibuang ya, itu yang panjang-panjang itu. Kemudian kita masukin ada petai, aku pakai 2 papan ya, lalu tambahkan air dan masak sampai udangnya berubah warna. Asli ini sedap banget, baru sampai step ini aja wanginya udah kecium teman-teman. Lanjut masukkan kentang yang udah kita goreng di awal tadi. Kemudian tempe masuk juga. Tambahkan gula merah 1 buah ukuran kecil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh aja. Aduk-aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Ini opsional tambahkan santan, di sini aku pakai 1 bungkus santan instan ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanpa santan boleh, jadi sampai step ini aja udah cukup, tinggal matikan apinya. Tapi karena di sini aku tambahkan santan, jadi kita aduk-aduk lagi sampai merata, baru kemudian kita bisa matikan apinya. Jangan lupa tambahkan cabai rawit utuh, misalnya teman-teman yang kurang pedas jadi bisa tambahnya plus cabenya ya. Oke. Sudah siap ya, ini asli wangi banget. Jangan lupa dibuang lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purutnya ya, karena itu buat sedap-sedapan aja. Nanti kalau nggak dibuang takutnya kemakan sama anak-anak, kasihan juga kan. Oke, sambal goreng kentang, tempe, dan udang yang enak dan super gurih banget, siap untuk disajikan ya. Beneran nendang banget. Misalnya teman-teman mau nggak ada kuahnya, boleh agak dikeringin ya. Di sini aku memang pengen ada kuahnya, jadi tuh enak, gurih, dan pastinya anak-anak tuh suka makanan yang berkuah. Apalagi kalau untuk sahur, beneran deh cari menu-menu yang bikin anak-anak selera makan. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Langsung aja siapin daging. Di sini aku pakai 3/4 kilo ya.
Ini bagian paha sapi dan dipotong-potong. Nah, untuk pisau yang aku gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisaunya full stainless, super tajam dan bagus. Ini dia hasilnya. Daging udah diiris-iris. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Boleh diulek atau boleh dihaluskan pakai blender. Bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 8 siung. Kemirinya 4 butir ya, udah disangrai kemirinya. Kemudian garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ada jinten bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Ketumbar bubuk dan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan air dan proses sampai halus. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Super cepat menghaluskan bumbu, bisa dilihat ini. Tekan, langsung aja panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh iya, tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, dan ada lengkuas 1 potong udah digeprek ya teman-teman. Rahasia enak makanan ini yaitu bumbunya tetap harus tanak ya teman-teman. Ini tanak. Dan ini tuh harum banget, wangi dari jintennya kerasa banget. Lanjut masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya. Aduk-aduk. Oh ya, hampir aja lupa untuk pancinya. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Lanjut, kita bisa tambahkan gula merah 1 buah kecil ya. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Aduk merata. Untuk gula merahnya bisa disisir karena gulaku ini empuk, jadi cukup tak potong-potong aja pakai tangan ya. Udah empuk banget. Lanjut masukkan santan. Di sini aku pakai 1 liter. Kalau teman-teman misalnya jenis dagingnya beda, yang agak susah empuk, boleh ditambah lagi ya. Misalnya untuk santannya 1,5 liter boleh. Oke, diaduk-aduk merata. Kemudian kita bisa tutup sebentar. Oke, setelah mendidih, masukkan kecap manis ya. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, sesuaikan aja dengan selera. Aduk merata. Oke, kita masak lagi sampai dagingnya empuk. Aku pakainya api kecil aja ya teman-teman. Kalau pengen gasnya tuh lebih awet saat masak tuh boleh setelah 7 menit dimatikan selama kurang lebih 30 menit, baru kemudian dinyalakan lagi 7 menit. Itu namanya metode 7-30-7 ya. Kemudian baru kita matikan apinya. Oh ya, sebelum dimatikan apinya kita akan buang dedaunan seperti daun salam ya, karena kita ambil untuk penyedap aja. Oke, empal kelem khas Semarang yang enak banget, siap untuk disajikan. Hasil ini super mantul teman-teman. Rasanya gurih, ada manisnya, dan dagingnya itu empuk banget. Sudah pastilah anak-anak suka banget dan bakal gampang banget saat dibangunin untuk makan sahur. Ayo jangan lupa taburi dengan bawang goreng biar makin sedap. Nah, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Edisi males masak ribet, jadi kita masak yang simpel-simpel aja tapi enak banget. Langsung aja siapin setengah buah nanas. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera. Lanjut, bawang merah 5 siung diiris-iris tipis. Kemudian bawang putihnya 3 siung aja.
Lalu panaskan wajan dan kita akan tumis bawang merah serta bawang putihnya sampai harum. Kemudian tambahkan salam 2 lembar, serainya 1 batang, cabai